Anda ingin jadi andalan dalam rumah tangga Anda, apalagi ini kalau kita ngomongin masalah boros-borosan ini ya, hal kecil yang tapi tidak bisa disepelekan, Anda harus lanjutkan menyimak obrolan kita tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Setuju ya Ibu Yeti ya kalau kita bilang masalah boros ini sebenarnya masalah ringan. Tapi ya nggak bisa diringan-ringanin juga ya kan. Ini biasanya sebenarnya yang membuat seseorang itu atau pasangan atau mungkin kita sendiri menjadi boros tuh apa sih Bu yang paling sering? Apakah karena hobi, gaya hidup, pergaulan atau panggilan? Loh. Panggilan kok boros ya? Ternyata Nalurinya boros gitu. Sebetulnya boros itu timbul karena hobinya. Misalnya Bayu lagi hobi moge. Begitu keluar model baru udah nggak nahan, ya kan? Sebetulnya sih harus membedakan antara wants atau needs. Nah, biasanya boros kalau udah wants yang dipenuhi gitu. Jadi pengen ini, pengen itu gitu. Kalau kebutuhan pasti udah direncanakan kan? Gitu. Juga sih. Tapi Bu Yati, saya penasaran, kapan kita bisa mengatakan kalau seorang tuh boros dan kapan kita sendiri juga harus khawatir? Jadi kira-kira apa sih cirinya kita sebut pasangan kita atau diri kita boros gitu ya. Pada intinya sih sebuah keluarga harusnya punya rencana keuangan yang disepakati bersama gitu. Jadi kita mau apa nih misalnya tentang properti lah, pendidikan anak dan sebagainya. Kemudian disepakati apa sih yang harus kita lakukan. Misalnya mulai nih dari sekarang kita harus sisihkan sekian dan ini posnya untuk ini dan ini gitu ya. Nah kalau saja yang sudah direncanakan itu dilanggar maka boros itu sudah mulai timbul, gitu. Jadi indikatornya adalah di saat kita punya rencana dan ini sudah melenceng dari rencana, itu tuh boleh kita lihat tuh apa yang menyebabkan pelencengan ini terjadi. Coba sekarang kita kasih giliran buat penonton yang ada di studio kalau mau bertanya silahkan. Siapa yang mau bertanya? Saya Widuri, Bu Yeti, saya mau bertanya bagaimana cara yang tepat kita menegur dan sikap kita yang baik dalam menghadapi pasangan yang boros. Nah itu tuh udah pasangan sudah menikah cukup lama, pasangan kita boros, itu kan nggak bisa dibiarin tapi ya. harus ditegur ya. Pasangan kita boros, gimana caranya ditegur? Yang ada berantem terus ya. Soalnya kan nggak terima dong dibilang boros gitu. Jadi seharusnya sih selalu berkomunikasi dengan baik gitu bahwa kita sebagai pasangan kan punya rencana ya, misalnya untuk anak-anak, untuk kita sendiri beli properti dan sebagainya. Nah itu harus disepakati juga dan dipahami bahwa setiap orang punya kecenderungan, misalnya kalau istrinya kecenderungannya boros, ya dia juga tahu bahwa oh ya saya kan lebih boros gitu kan, sehingga harus ada solusi yang disepakati bersama. Misalnya gini, kalau yang tahu nih suami yang boros misalnya, ya udah berarti disepakati kalaupun mau traktir, misalnya contohnya yang Marisa tadi, jangan lebih segini ya, karena ada kita batasnya. iya gitu, jadi boleh aja traktir tapi jangan sampai jor-joran ya gitu, karena akibatnya kan kita jadi harus keluar ekstra uang kan gitu ya. Atau misalnya ada juga sih keluarga yang misalnya istrinya nggak bisa pegang uang. Maka nggak salah juga dengan kesepakatan bersama si suami yang pegang uang, yang manage uangnya itu suami. Sering kan kita lihat kayak gitu. Atau kebalikannya, misalnya Bayu paling nggak bisa tuh pegang uang ya Bayu. Saya sih udah istri aja deh Bu. Atau nggak saya aja sini. Jangan. Jadi nanti Bayu dikasih jatah dalam tanda kutip ya. Jadi bener-bener. berapa yang boleh di spending sama Bayu. Tapi harus ada kesepakatan dulu di awal dan juga kesadaran dari yang memang ya harus saya sadar diri boros jadi ya betul. Jadi harus nerima. Jadi nggak ada berantem lagi karena sama-sama udah mengerti gitu. Tapi mungkin di awalnya juga agak susah ya untuk terbuka dengan situasi financialnya gitu. Jadi mungkin dari Mbak Yeti sendiri ada tips nggak gitu, gimana awalnya bisa bicarakan sama pasangan biar dia juga terbuka dengan keuangan? Ya memang itu hal yang sangat umum ya. Kadang-kadang bahkan kita nggak tahu suami kita berapa salary-nya gitu kan, atau kebalikannya. Nah mau nggak mau juga pengeluarannya berapa ya, kan? betul. Mau nggak mau yang hal yang gini memang agak sensitif, tapi kita harus mau membicarakan karena kita berencana untuk hidup bersama sampai selamanya kan. Berarti harus dibicarakan sebelum menikah dong Bu. Iya, dari mulai kita berteman dan kemudian merencanakan menikah harus sudah mulai terbuka. Oke, nih ada penonton lagi yang mau bertanya Bu Yeti, kesempatannya mau saya berikan kepada Bapak kayaknya nih. Bapak yang pakai baju batik. Saya Zulkifli Bu. Silakan. Jadi sebenarnya bagaimana pengelolaan dana yang baik itu di rumah tangga Bu? Pengelolaan dana yang baik di rumah tangga diawali dengan rencana bersama, ya Pak ya. Kemudian pikirkan atau sepakati sarananya apa gitu. Kalau dimasukin amplop aja bisa lupa amplopnya ke bawah dan habis. Jadi bisa melalui investasi, bisa juga dengan asuransi. Jadi kalau dengan asuransi kan kita tahu misalnya kita mau
penghasilan keluarga kita nanti pada saat pensiun atau apa, kita harus punya uang sekian nih Ya. untuk bisa pensiun Dana dengan pensiunnya. sejahtera gitu ya. Nah itu kalau kita hanya nabung biasa aja biasanya suka gagal total. Jadi baiknya pilih sesuatu yang lebih disiplin. Biasanya asuransi kan mau nggak mau harus Ya, setiap bulan Iya, ada komitmennya gitu. ya. Betul. Oke. Itu salah satunya Pak. Jadi cara lainnya ya kalau mau investasi, kalau kita punya pengetahuan di situ boleh. Gitu. Nah, Bu Yeti, kalau kita sudah tahu pasangan kita tuh kebiasaannya boros, gimana mungkin caranya untuk mengerem itu tanpa berantem di rumah ya? Benar, iya. Remnya mungkin tahu ya, Bu, tapi supaya nggak berantemnya itu tuh. Itu dia. Jadi kembalikan lagi pada tujuan kita hidup bersama tuh apa. Ya. Ada sesuatu yang kita inginkan untuk bisa diwujudkan bersama gitu kan. Nah kemudian kita lihat sama-sama nih loh ya, kalau kamu kemarin traktir teman kamu segini banyaknya, berarti pada saat tagihan misalnya pakai kredit card, maka pada bulan depan tagihan itu datang kita harus keluar ekstra segini loh. Iya. Padahal kita harus sisihkan ini untuk pos ini dan ini gitu. Iya, Jadi betul. kamu boleh deh traktir tapi nggak boleh lewat segini ya karena ini masih aman nih kayak gitu gitu. Oke, cukup mengerti sekarang. Tapi nanti kita akan lanjutin lagi pembicaraan kita ini mengenai pasangan yang boros atau mungkin Anda di rumah tangga Anda yang boros. Jangan kemana-mana, boleh tetap bersama kami. Tentunya kita akan kembali lagi dalam Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Daripada kita menabung untuk biaya kesehatan, mendingan kita bayar premi kan atau Iya. kontribusi ke asuransi. Untuk jaga-jaga ya. Sehingga ketika musibah itu terjadi, daripada kita bayar puluhan juta, asuransi yang bayar karena kita bayar premi. Itu akan sangat membantu. Dipersembahkan oleh